sudah kembali kita kembali ke kelas dulu. Bisa on cam? Ibu mau diskusi sedikit. Ya, silakan on cam. Anwar Ubaidi ada? Ada, Bu. Ya. Panggilannya Anwar atau Ubaidi? Anwar, Bu. Iya, Anwar kenapa menghilang dari kameranya? Bentar, Bu, ini. Laptopnya. Oh, laptopnya jatuh? Ya, HP-nya jatuh sih, Bu, bukan laptopnya. Oh, HP-nya jatuh. Anwar, Iya, Bu. beda siapa Anwar? Apa, Bu? Beda baja dan besi apa? Oh, kalau besi itu bukan magnesium. Bentar, Bu, tadi yang first. Nah sih, kalau nggak dicatat kan lupa. Oh, ini, Bu. Kalau besi karbonnya dari 2% sampai 6,67%. Kalau baja karbonnya kurang dari 2%. Zaki Adnan. Zaki? Ada Zaki? Zaki minggu kemarin juga nggak jadi tuh presentasinya ya. Sekarang ada nggak Zaki nih? Ini hanya... Oh. Zaki nggak ada suaranya. Halimah? Halimah ada? Ada, Bu. Halimah, kadar karbon tinggi menyebabkan apa? Ya. Oke, Ibu pindah ke Irgi. Irgi, Fazri. Bu mau jawab. Ya, silakan. Jangan lama-lama tuh. Karbon tinggi itu menyebabkan material jadi keras dan getas. Jadi kalau baja, getas atau plastis? Getas. Getas? Yakin. Baja. Oh, plastis, Bu. Ya, kalau nggak getas plastis ya. Ya, tapi itu harus ingat-ingat ya. Latifa. Latifa ada? Latifa? Ada, Bu. Tidak. Latifa. Apa suaranya jelas? Ya, Latifa, kalau dilihat dari oksidatornya, itu dibedakan menjadi berapa, baja? Ya? 3, Bu. 3, apa aja 3? Ya, Latifa? Oh, 4, Bu. Jadi 3 ke 4?
4. Apa aja 4? Rimmed steel, Mhm. cap steel, Mhm. semi-cured steel, sama Mhm. cured steel. Oke. Muhammad Kafi. Ya, Bu. Muhammad Kafi, kalau untuk konstruksi, itu bentuk profilnya kira-kira apa aja tadi? Bentar, Bu. Ya, Kafi? Mau dijawab atau pas? Mau, Bu. Ya, apa? Ada baja profil, Bu, yang berupa batangan, lonjongan gitu. Dengan Baja profil, bentuknya apa? Bukan batangan atuh. Bentuknya apa aja tadi? bentuknya kayak tertentu. Ya tadi kan sudah Ibu berikan contohnya. Bentuknya apa aja yang dilihat tadi? Yang I sama C, Bu. Plat dan prop. I, C, terus ada apa lagi? Ada kotak, Bu, siku. Siku, terus ada apa lagi? Kotak, Bu. Hello. Ya, Hello. Ada segitu, Bu, pas, Bu. nggak kedengaran. Nggak ada suaranya, Bu, emang? Iya. Ya, Bu, diulang ya, Bu. Jadi ada Hmm. I, C, siku, terus ada hollow, Bu. Hollow. Kalau Ya, Bu. hollow bentuknya ada yang apa? Ada yang rektangular, Bu. Hmm. Ada yang square. Hmm. Ya, Bu. Gitu. Neisa. Ya, Ibu. Neisa ada kah? Ada, Ibu. Neisa. Tadi yang bentuknya rangka, tetapi dia diproduksi secara massal. Namanya apa ya? Ya, Open with Neisa. steel. Open. Open with steel joist. Open web steel joist. Sania. Sania. Ya, Sania kalau bentuknya rangka, tapi dia dibuat spesifik untuk ukuran, beban, dan bentuk tertentu, itu namanya apa? Ya, Sania? Yang typically specially fabricated. Namanya apa? Steel trusses. Coba lihat tuh. Atasnya namanya apa? Steel trusses. Steel trusses, ya. Rangka baja. Ya. Oke, Sarafina. Ya, Bu. Sarafina, kalau baja tulangan dibedakan menjadi berapa macam? Bentuknya.
2, Bu. 2 apa aja? Polos sama sirip. Polos sama sirip. Kalau polos nama di lapangannya apa? Yang BJTP, Bu. Kalau yang sirip? BJTS. BJTS. Yuni, Jaya? Kalau Ibu mengatakan BJTP 24. 24 menunjukkan apa, Yuni? Batas lulu karakteristik. Baik, terakhir. Ahmad Abdullah. Iya, Bu. Bagaimana cara menentukan diameter baja tulangan sirip? Ya, Cara menentukan diameternya, Bu. Yang yang pakai rumus. ya, rumusnya apa tadi? Ini, Bu, yang akar 100 dikali B per 7,85 dikali 0,25 dikali pi. Nah, itu, Bu. Iya, itu sama dengan berapa kan ada singkatnya itu. Sama dengan 12,74 akar B. B-nya menunjukkan apa? B-nya itu berat persatuan panjang, gram per milimeter. Oke. Ibu lanjutkan sedikit ya. Oke. Di lapangan itu kalau kita beli tulangan itu biasanya dimudahkan dari warnanya ya. Jadi pabrikan itu sudah memberikan warna sesuai dengan apanya, sesuai dengan karakteristik luluhnya. Jadi kita lihat misalnya untuk BJTP 24 itu biasanya ujungnya hitam ya, diberi warna hitam. Tapi kalau BJTS 40 itu ujungnya kuning misalnya gitu ya. Ini gambarnya ada di slide, jadi kalau saudara lihat seperti itu. Jadi saudara lihat warnanya aja, saudara sudah bisa mengetahui ini apa namanya karakteristik mekanis daripada tulangan yang kita beli gitu ya. Itu memudahkan kita menandai kekuatan lulu baja tulangan dari pabrikan. Oke. Widiawati titip lagi satu lagi ya. Screenshotnya, Bu. Ya, benar. Oke. Ya sekarang udah bisa terlihat kan? Sudah, Bu. Betul, Bu. Oke, jadi ini ya. Jadi nanti kalau saudara di lapangan melihat nih baja yang dikirim oleh supplier, dari warna-warna ini saudara bisa mengetahui secara cepat apa namanya kuat luluh dari baja yang kita dapatkan gitu ya. Ini tabulasi ini bisa saudara pakai untuk mempelajari warna-warna yang ada di pasaran. Ya. Itu ya. Nah, pada saat nanti kita pakai di konstruksi baja tulangan ini biasanya kita kan dengan beton sehingga kita dapatkan apa yang dikenal dengan beton karena beton itu dia tahan terhadap tekan, lemah terhadap tarik sehingga tariknya dibantu oleh tulangan baja untuk menerima beban tarik. Ya, makanya kemudian kita kombinasikan antara baja dan beton untuk mendapatkan sifat tekan dan tarik yang diperlukan.
Itu aplikasi di lapangan. Nah, di lab, bagaimana kita mengetahui kuat tarik daripada baja tulangan, itu kita lakukan dengan pengujian tarik yang akan kita lihat minggu depan. Alatnya, sketsanya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi, kita pakai mesin UTM namanya ya, Universal Testing Machine. Ini gambaran sedikitnya aja, nanti minggu depan kita lihat lebih jauh. Jadi baja tulangan itu biasanya kita letakkan demikian ya di posisi mesinnya, kemudian mesin kita jalankan. Ini mesin yang ada di di lab ya. Baja tulangannya ada di sini posisinya, ini kursor Ibu. Pada saat kemudian beban tarik diberikan, maka tentunya baja yang di sini akan tertarik. Itu minggu depan yang akan kita lihat, gitu ya, demonya. Nah, kemudian nanti kalau dia sudah tariknya mengalami batas maksimal, maka baja itu akan patah. Seperti ini ya, pasca uji tarik. Sedangkan yang lengkung, tadi karakteristik lengkungnya, di mesin yang sama, ini si baja ini kita beri beban supaya dia terlengkung 180 derajat. Jadi ini di mesin nih ya, yang ini di mesin, sehingga kita dapatkan baja yang terlengkung. Nah, yang kita lihat ini nih posisi lengkungnya. Setelah dia terlengkung, apakah ada retak-retak atau tidak? Karena pada saat retak-retak tadi menunjukkan apa? Apanya yang tinggi? Karbon. Kadar karbon yang tinggi. Ya. Setelah pengujian nanti, pengujian itu yang kita dapatkan adalah besarnya beban. Ya, beban tarik P. Kita tahu diameter baja tulangannya. Kalau kita tahu diameter, kita tahu bebannya, artinya kita bisa menghitung tegangannya. Selain data beban, nanti kita peroleh juga data perubahan atau deformasi yang membantu kita untuk menghitung besarnya regangan. Sehingga di akhir pengujian nanti bisa kita buat grafik hubungan tegangan dan regangan. Itu yang akan kita lakukan minggu depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Jika tidak ada, titipan Ibu, saudara buat resumnya ya, yang polimer dan baja. Khusus yang baja itu saudara harus pahami nanti untuk bekal minggu depan. Sebelum masuk kelas minggu depan, jadi 2 hari sebelumnya, Ibu akan bagikan prosedur pengujian yang akan kita lakukan supaya saudara bisa membaca dulu sebelum masuk ke lab, ya. Dengan demikian, nanti Ibu akan review secara singkat tahapan pengujiannya berdasarkan materi yang Ibu berikan 2 hari sebelumnya. Itu ya. Jadi tolong dibaca ya. Jika saudara tidak membaca, Ibu yakin nanti saudara akan kesulitan memahami pengujiannya dan hasil pengujiannya. Demikian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Cukup seminggu. Ya, minggu depan kita ambilnya dari nomor aja ya. Jadi ada berapa nih Widyawati? 30, Bu. 3. Gimana? Sebentar. Di absen ada 32, tapi jumlahnya ada 30. Di absennya ada
ada 32, tapi jumlah semuanya ada 30, Bu. 30. Berarti nanti 1 sampai 15 untuk minggu depan itu sesi pertama, ya. 16.30 sesi kedua, ya. Kita mulainya sesuai jam pelajaran. Karena kita masuknya jam 7, maka saudara jam 7 sudah harus ada di lab untuk yang sesi 1. Dan jangan lupa pada saat masuk lab, saudara harus pakai jas lab. Ya. Gitu? Ada pertanyaan kah? Bu izin bertanya, Bu. Ya. Bu, Ibu ada video buat gambaran minggu depan praktek gak, Bu? Video kayak pengujian gitu. Nanti minggu depan Ibu berikan. Ya? Oh iya, Bu. Ya, biar tergambar juga, Bu, kita di gimana-gimananya. Oke, nanti minggu depan kita berikan. Biar nggak terlalu banyak nanti yang harus dipelajari. Jadi minggu ini yang harus saudara pelajari, buat resume untuk polimernya, untuk bekal UAS-nya. Ya, yang kedua, buat resume untuk bajaknya, ya itu sama untuk bekal UAS. Jadi nanti saudara nggak mepet belajarnya itu bukan 1 hari sebelumnya gitu ya. Karena kan nanti UAS juga sama 1 hari 2 materi. Kalau saudara mepet belajarnya nanti nggak selesai gitu ya. Paham ya? Jadi nanti hari Senin minggu depan Ibu berikan tentang tahapan pengujiannya ya. Begitu, masih ada pertanyaan kah? Oke, jika tidak ada, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Widiawati titip tadi ya dokumentasinya. Udah, Bu, udah dikirim. Oh, Ibu ada Ibu mau share satu link dulu. Ini untuk saudara ya, biar suka belajar tentang budget. Bentar ya, sedikit Ibu mau bagikan. Nih, anunya, linknya ya. Ini judulnya ini nih. Di screenshot aja. The construction of the Eiffel Tower. Ini Ibu suka sekali ini karena dia ini tentang arts and culture gitu, tetapi di dalamnya cerita juga tentang konstruksi. Gitu. Ini kalau saudara lihat Eiffel Tower itu yang dibangun tahun 1870-an, pada saat itu engineer-nya itu sudah bisa memikirkan bagaimana si tower ini tahan terhadap angin. Itu dengan cara membuat lengkungan nih di bawahnya, ini untuk tahan terhadap angin gitu. Jadi kalau saudara nanti baca ceritanya, menarik nih. Di zamannya mereka sudah bisa berpikir seperti itu. Ya, nanti kalau saudara punya waktu luang, silakan baca-baca ini karena bagus. Ini bukan untuk ujian nih, hanya untuk membantu saudara aja supaya suka tentang baja. Itu dari Ibu. Ya, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Ibu juga. Salam sehat. Apa garoplen, garep.